A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bersua kembali di dalam channelnya Mbah Salim. Dan hari ini Mbah Salim akan mengupas tentang pengawal suatu ilmu. Seperti halnya ajiku pangundang kodam, ing alogo ono ing relung atiku, jiwa raga ing getih tulang lan sumsumku. Kodam ono ing tengenku, kodam ono ing kiwaku, kodam ono ing ngarepku, kodam ono ing guriku. Berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan itu salah satu mantra pengundang kodam. Mantra tersebut sebagai ilmu dari aliran kejawen yang dihasilkan suatu riyadhah yang sangat tinggi, menghasilkan energi yang besar dan membuat bentuk objek yaitu khodam berbentuk suatu cahaya yang akan memasuki dan mengawal seseorang yang mengundangnya. Dan di sini Mbah Salim akan mereferensi suatu khodam. Mungkin saudara mempunyai khodam yang tidak kita sadari. Ada tentang perbedaan kodam keturunan ataupun kodam leluhur dan kodam hasil riyadhah atau mempelajari ilmu. Seperti Mbah Salim bacakan mantra di atas, itu adalah salah satu kodam dari hasil amalan atau riyadhah. Bahwasanya bentuk rupa kodam itu sangat bermacam-macam, aneka rupa. Ada yang berbentuk harimau, ada yang berbentuk dari kodam leluhur, berbentuk manusia, berjubah, dan berbentuk yang mengerikan dan sejenisnya. Dan ada juga kodam yang memang hasil daripada melakukan lagu tirakat atau riyadhah tertentu dengan membaca amalan, mantra, puasa, dan sejenisnya. Antara kodam hasil dari riyadhah atau amalan mantra dengan kodam leluhur ini itu sangat berbeda sekali. Dan memang hal ini jarang orang yang tahu. Asalkan mempunyai khodam, dia sudah berbangga. Karena perbedaan ini sangat mencolok. Yang pertama dari perbedaan ini adalah kalau khodam leluhur ataupun khodam hasil dari keturunan, itu biasanya khodamnya bersifat sangat setia. Sejak lahir khodam itu sudah mengawal kita, sudah menemani kita tanpa kita sadari. Itu khodam keturunan dari leluhur akan mengawal secara alami tanpa kita mengundang. Dan di sisi lainnya, khodam yang kita dapatkan itu dari riyadhah atau amalan, bila memang sudah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau dari perjanjian awalnya ya. Contohnya khodam ini khusus khodam kanuragan dan sejenisnya. Namun saudara tidak merasakan manfaat dari khodam amalan ini atau khodam dari mantra riyadhah ini, maka pada akhirnya saudara sudah tidak mau membaca amalannya atau tidak mau melakukan lelaku lainnya. Sehingga lambat laun khodam amalan riyadhah ini akan meninggalkan kita. Ini khodam dari suatu amalan atau riyadhah. Jadi sifatnya tidak setia atau tidak paten. Kalau khodam dari keturunan itu sifatnya sangat setia sejak dahulu semenjak kita lahir. Dan khodam dari leluhur ini itu akan bisa menyesuaikan dirinya kepada generasi penerusnya. Jadi contohnya, bila seseorang yang mewarisi ilmu keturunan dari leluhur, bila sifatnya bagus, energinya bagus, maka khodam ini akan berlipat ganda powernya. Dan juga bila sebaliknya, pewaris khodam dari keturunan ini mempunyai sifat buruk, sering membuat kekacauan contohnya, maka energi khodam ini juga akan lemah. Jadi khodam dari keturunan leluhur ini itu bersifat ringkas atau fleksibel. Dia bisa menyesuaikan dimanapun berada. Karakter, sifat, dan sebagainya bagaikan air bisa merembas bila ada rongga yang dimasukinya. Dan sebaliknya, kalau khodam dari suatu amalan mantra atau riyadhah
itu biasanya hanya sesuai dengan perjanjian saja. Contohnya, bila perjanjian dari awalnya untuk mendapatkan khodam tersebut saat kita melakukan tirakat, menginginkan kanuragan, kekebalan, dan sebagainya, nanti pasti di situ ada pantangan tertentu agar tidak melakukan pantangan ini. Bila kita melanggar pantangan ini, maka energi power dari sang khodam ini akan hilang atau berkurang. Contohnya, pantangannya tidak boleh molimo, yaitu minuman keras, mencuri, merampok, dan sebagainya. Itu salah satu pantangannya. Bila kita melanggar, maka ilmu ini bisa hilang ataupun berkurang power energinya. Karena sang khodam amalan ini sudah tidak betah di dalam diri kita, terasa panas, terasa tidak nyaman, akhirnya lambat laun meninggalkan diri kita dan membuat power ilmu yang kita miliki berkurang bahkan hilang. Dan di dalam kesimpulannya, beberapa khodam tersebut kita bisa mengambil inisiatif bahwasanya khodam dari leluhur keturunan, orang tua kita, kakek nenek kita, dan sebagainya yang diturunkan kepada anak cucunya. Biasanya khodam ini itu ramah. Dia hafal betul seluruh anggota keluarga besarnya. Dia akan hafal dan mengenal secara familiar. Jadi khodam dari leluhur ini memang agak sulit dihilangkan karena sudah dari sononya, dari keturunan, dari sumbernya sudah mengikuti kemanapun pergi. Dan beda lagi dengan khodam dari amalan atau riyadoh, itu menghilangkannya sangat mudah. Kita tinggal melanggar pantangannya, maka sang khodam tersebut akan pergi. Dan perbedaan yang sangat mencolok yaitu khodam dari leluhur ini atau keturunan, dia mau menjaga seluruh keluarganya, ya. Bahkan orang yang tidak diwarisi ilmu ini, dia mau menjaganya, terutama orang yang diwarisi. Jadi membias kemana-mana ke sanak famili. Ini perbedaannya khodam dari keturunan. Dan seperti halnya bila anggota keluarga yang mempunyai warisan khodam ini, ya, ada bahaya yang mengintai yang akan mengganggu salah satu keluarganya, maka orang yang diwarisi ilmu khodam ini, dia akan mendapatkan feeling, mendapatkan insting, atau mendapatkan komunikasi dengan sang khodam yang akan menawarkan kepada tuannya apakah dibantu keluarga tersebut atau tidak. Bila sang pewaris ini mengatakan iya, maka sang khodam tersebut akan membantu sesuai perintah sang tuannya. Dan sebaliknya juga begitu, bila sang pewaris ini tidak menolak membantu, maka sang khodam tersebut akan mengikuti perintah sang tuannya, yaitu ahli waris dari sang khodam. Beda lagi dengan khodam amalan dan khodam riyadoh. Bila dari salah satu keluarga atau famili ada gangguan atau ada bahaya, maka yang dilindungi sang khodam tersebut hanya sang pelaku atau sang pengamal ilmu khodam tersebut. Jadi tidak membias kemana-mana. Beda lagi dengan ilmu khodam warisan dari keturunan. Demikianlah para saudaraku tentang ilmu khodam yang kita miliki. Jadi seseorang yang mempunyai ilmu khodam baik dari amalan atau keturunan warisan leluhur perlu kita koreksi. Apakah khodam yang kita miliki benar-benar dari keturunan atau hanya dari amalan? Semua sama-sama khodam, namun berbeda versi dan manfaat faedahnya. Dan semoga bermanfaat wejangan keilmuan ini bagi saudara semua. Ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.